المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام، مسيرة عمل وأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwah sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita dari fikih puasa dan kita masih membahas seputar keutamaan puasa. Selanjutnya kita akan masuk ke keutamaan yang ke berapa? Selanjutnya, ikhwah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, di antara keutamaan dari puasa, bahwa puasa itu adalah di antara termasuk dari sifat penting atau amalan penting yang dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Di antara amalan atau sifat yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga. Selain itu penjelasan hadis yang sudah lewat, ya ada hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan akan hal tersebut, ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, beliau pernah bertanya dengan 4 pertanyaan. Man asbahal yawma minkum sha'imah, ya, siapa dari kalian yang hari ini berpuasa? Siapa yang menjawab? Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian faman ittaba'a minkumul yawma jinazah, siapa dari kalian yang hari ini mengikuti jenazah, mengantar jenazah sampai kuburan, sampai dikuburkan? Faedahnya apa? Kalau plus salat 2 qiraat, kalau hanya 1 maka 1 qiraat. Kemudian Abu Bakar menjawab, saya, ana. Kemudian faman at'ama minkumul yawma miskina, siapa dari kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Ya. Kemudian dijawab oleh Abu Bakar, ana. Ya, Abu Bakar jawab lagi, ana. Kemudian yang terakhir, faman ada minkumul yawma maridha, siapa dari kalian yang hari ini membesuk menjenguk orang yang sakit? Dijawab lagi oleh Abu Bakar, ana, ya, saya, katanya. Ini terkumpul pada Abu Bakar beberapa amalan. Pertama tadi apa? Puasa, ya. Kedua, mengantar jenazah hingga dikuburkan. Terakhir, ketiga, memberi makan orang miskin. Dan yang terakhir, menjenguk orang sakit, ya. Ini dari hak dirinya, ya, hak Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, kemudian hak orang lain, ya, dilakukan hingga akhirnya Rasulullah mengatakan majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 hal ini terkumpul pada seorang melainkan dia akan masuk surga. Dalam sebuah riwayat dikatakan majtama'at hadhil khisal fi rajulin fi yaumin illa dakhalal jannah. Tidaklah keempat hal ini terkumpul pada seorang dalam suatu hari melainkan dia akan masuk surga. Ini menunjukkan yang pertama tadi disebutkan oleh Rasulullah adalah puasa, ya. Man asbaha minkumul yawma sha'imah, siapa yang dari kalian pada pagi hari ini atau pada hari ini berpuasa? Ternyata Abu Bakar. Nah, ini ikhwas sekalian rahimani Allah iyyakum, ya, Rasulullah sebutkan yang pertama. Ini menunjukkan keutamaan puasa, ya. Dan 4 hal ini ternyata ketika dikumpulkan menjadi penyebab masuk surga, ya. Dan kalau bisa seseorang memperbanyak amalan-amalan pada hari itu, alhamdulillah, ya. Karena memang antum ingat saja bahwasanya setiap hari kita memiliki ruas-ruas, ya, persendian yang jumlahnya berapa? 360 persendian, yang mana itu setiap hari harus disedekahi, ya. Harus diselesaikan, harus kita bayar tunai ini, ya. Seandainya seorang mengerjakan 2 rakaat salat, maka itu sudah cukup. Salat apa itu? 2 rakaat salat duha itu sudah cukup.
Kalau tidak, ya dia berarti harus beramal amal soleh yang lainnya kan, ya. Dari amalan-amalan yang wajib, demikian pula amalan-amalan yang sunnah. Ya, semakin banyak amalan-amalan yang sunnah, ya, maka biidznillah akan tertutupi. Kalau 2 rakaat duha, maka akan tertutupi secara langsung, ya. Menunjukkan sekali lagi ikhwas sekalian, ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita memperbanyak amal-amal yang soleh. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan dari berpuasa dan amalan-amalan yang lainnya. Berpuasa, mengantar jenazah, ya, memberi makan orang miskin, dan mengunjungi orang yang sakit. Baik, ke-10 ya, 9. Ke-9, bahwasanya puasa itu adalah kafaratun lidzunub. Puasa itu sebagai pelebur dosa. Di antara faidah keutamaan puasa itu adalah sebagai pelebur dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa walidihi wa jarihi tukaffiruha salatu wa shaumu wa sadaqatu wal amru wan nahyu. Dalam sebuah riwayat, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Fitnah, ujian seseorang, ya, pada keluarganya, pada hartanya, pada anaknya. Bisa jadi ujian itu datang dari tetangganya, maka ini bisa dihapuskan, ya. Maka bisa dihapuskan, ya, sehingga mendapatkan dosa dia, ya. Maka bisa dihapuskan dosa-dosa itu, ya, dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang, ya, fitnah seseorang kepada keluarganya, ya, kesalahan-kesalahan yang dia sebabkan kepada keluarganya, atau demikian pula bisa jadi pada hartanya, pada anaknya, atau pada tetangganya, maka beberapa hal ini bisa dihapuskan. Diantaranya adalah dengan wassaumu, kata Rasulullah SAW, bisa dihapuskan dengan puasa, ya. Maka itu amalan-amalan tertentu, ya, amalan-amalan tertentu diantaranya puasa. Kita tahu betul bahwa puasa ini bisa menghapuskan dosa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan ini adalah puasa yang bersifat umum. Kalau puasa di bulan Ramadan, kita tahu Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, karena iman, ikhlas lillahi taala, wahtisaban, mengharap pahala di sisi Allah, ya, karena dorongan iman dan mengharap pahala di sisi Allah, ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini berarti bisa menghapuskan dosa dengan puasa, ya. Tapi hadis itu khusus untuk puasa bulan Ramadan, ya. Nah, apa yang kita sebutkan dari keutamaan-keutamaan ini umum puasa, ya, umumnya puasa. Karena sebagaimana kita tahu, ya, puasa itu ada 2 yang disyariatkan. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah, ya. Puasa yang wajib ada berapa? Apa saja? Puasa Ramadan, puasa apa? Nadar, ya. Ada tambahan lagi nih, kafarat, di mana? Kafarah. Berarti ada 3. 3, ya, bukan 2, ya. Yang benar ada 2, ya. Yang benar ada 2. 2 ini maksudnya, yang pertama wajib dari asal syariat, ya, yang diwajibkan oleh syariat secara asal. Puasa apa itu? Ramadan. Yang kedua, wajib karena sebab seorang, ya, karena sebab orang, ya. Ini ada 3 nanti. Yang pertama tadi diantaranya nadar. Nadar secara asal wajib tidak? Tidak. Tapi ketika dia nadar untuk berpuasa, maka menjadi wajib. Yang kedua adalah kafarah yang sudah disebutkan, ya. Kafarah secara asal ini tidak ada kewajiban bagi kita, kecuali kalau orang itu melakukan hal-hal yang harus ada kafarahnya.
seperti berhubungan badan di bulan Ramadan dengan sengaja, tidak lupa, ya, maka kemudian dia diantara kafarahnya apa? Ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apakah bisa memerdekakan budak atau tidak? Kalau tidak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka memberi makan 60 fakir miskin. Ya. Ini kan sulit, ya. Ini kafarah. Dan yang terakhir apa? Ya, puasa qadha, ya. Puasa qadha karena sebab hamba juga. Sebabnya apa dia? Tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya. Disebut qadha karena dia melakukan kewajiban bukan pada waktu asalnya, ya. Secara asal diwajibkan di bulan Ramadan. Ketika dilakukan di luar bulan Ramadan, berarti itu namanya puasa qadha, ya, mengqadha atau mengganti, ya. Nah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ini yang diperintahkan. Adapun puasa yang dilarang ada berapa? Puasa yang dilarang ada berapa? Hari hari raya apa Pak? Idul Fitri, Idul Adha. Udah 2 ini. Mau ditambah lagi? 3 berarti. Hah? Oh, Idain. Ya, 2 hari raya. Kemudian apa? Tasyrik. Sudah selesai. Puasa sepanjang waktu. Nah, berarti ada berapa? Ada 3 ini. Anggap saja 3 lah. Atau somud dahar, somud dahari. Nanti ada lagi mengkhususkan puasa hari Jumat, ya. Itu gimana ini? Tambah lagi, nanti ada puasa hari mengkhususkan hari Sabtu. Udah berarti banyak, ya. Iya kan? Nah, yang benar ada 2. Tapi ada 2 ini maksudnya. Saya katakan tadi puasa yang dilarang. Yang pertama puasa yang diperintahkan. Diperintahkan itu terbagi menjadi 2. Ya, jangan dipoto. Ada 2 di sini. Pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah, ya. Kemudian saya katakan puasa yang dilarang, ya, ada 2 juga. Pertama yang diharamkan dan yang kedua yang dimakruhkan, ya. Yang diharamkan contohnya apa? Ya, 2 hari raya. Puasa 2 hari raya. Selain itu apa lagi yang diharamkan? Apakah hari tasyrik sampai derajat haram? Rasulullah hanya mengatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum. Ya, wallahu a'lam. Saya tidak ingat larangannya. Apa? Yang tidak berhaji, ya. Iya, sama saja. Hatta secara asal orang yang berhaji itu tidak boleh memang. Secara asal, kecuali kalau orang tidak yang haji tamattu atau haji qiran yang tidak mendapatkan hadyu, ya. Maka dia wajib berpuasa di sana selama 3 hari dan ketika pulang ke kampungnya selama 7 hari. Kemudian Allah mengatakan tilka asyaratun kamilah. Itu adalah 10 jumlah yang sempurna. Yang maksud saya bukan itunya, tapi apakah larangan ini sampai derajat haram atau sekedar makruh, ya. Karena tidak ada larangan tegas kecuali hanya Rasul mengatakan hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum, ya. Wallahu a'lam. Yang saya ingat sekarang yang diharamkan benar-benar karena ada larangan adalah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun di antara hari yang makruh untuk berpuasa, hari apa? Seperti mengkhususkan Jumat, ya. Dan hal semacam ini pasti tidak lepas dari apa? Khilaf di antara ulama, ya. Seperti ya, hari Syak, ya, hari yang meragukan apakah itu 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, ya. Kemudian juga puasa hari Arafah bagi yang berhaji, ya. Bagi yang berhaji, sebagaimana tadi mengkhususkan hari
Jumat saja, atau mengkhususkan hari Sabtu saja, atau termasuk mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Apakah ada tuntunan puasa khusus di bulan Rajab? Tidak ada, ya. Demikian pula tadi shaumud dahr, puasa sepanjang tahun, ya. Sebagian ulama menghukumi hanya sampai derajat makruh, tidak sampai haram. Maksudnya shaumud dahr itu apa? Puasa sepanjang tahun, setiap hari puasa dia, ya. Masya Allah, ada orang seperti itu. Itu semangatnya para sahabat kan pengen seperti itu dulu, ya. Wahai Rasulullah, kita pengen puasa wisal, ya, pengen puasa, ya. Terus kata Rasulullah, ya jangan, tapi kami melihat kamu berpuasa, wahai Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguhnya Allah itu memberi makan dan minum kepada saya. Lasuka hayatikum, saya tidak seperti kalian, ya. Adapun saya diberi makan dan minum oleh Allah. Wallahu a'lam, ini penafsirannya apa makan dan minum, ya. Tapi Rasulullah melakukan wisal, ya. Dan kemudian beliau mengatakan, seandainya dari kalian yang ingin puasa wisal, maka cukup sampai waktu fajar. Jadi dari waktu fajar, bukanya pada waktu fajar, ya. Maksudnya pada waktu sahur, ya. Dia puasa dari waktu sahur, bukanya kapan? Pas sahur. Buka plus sahur itu maksimal, ya. Kalau seorang mau puasa wisal itu tidak boleh puasa terus menerus, ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu, ya, puasa yang diperintahkan ada dua, wajib dan sunnah. Puasa yang dilarang ada dua, yang haram dan yang makruh. Apa? Ngomong yang jelas. Itu bukan puasa unjuk rasa, ya, mogok makan. Ini pergeseran istilah ini. Ternyata itu penyebabnya. Puasa unjuk rasa, ya. Kan sebenarnya asalnya al-idrabu 'anil akli, bahasa Arabnya. Al-idrab 'anil akli itu artinya unjuk mogok makan. Tidak diperbolehkan menzalimi diri sendiri, ya. Kita tidak bisa memaksa seseorang, ya. Sekedar memberikan saran, nasihat, terima atau tidak terima serahkan dengan Allah Subhanahu wa taala, selesai, gitu saja. Iya kan? Ya, itu maksa-maksa seperti itu, bahkan ada yang menjahit juga, ya, sampai dijahit. Akhir-akhirnya apa? Tidak ada yang menemui, akhirnya apa? Kan mampus sendiri dia, ya. Mampus sendiri. Kalau sudah seperti itu, terus bagaimana? Ya, paling-paling sakit hati atau nyesel, atau kalau dia tobat, alhamdulillah. Kalau tidak, ngobat. Kalau dia tidak tobat, ngobat ya, mati, bunuh diri nanti, ya. Mau nambah puasa apa lagi? Puasa mutih itu nanti kalau puasa ayyamul bid, ya. Ayyamul bid itu hari-hari putih gitu, ya. Ya, enggak usah diterjemahkan dah. Orang memahami nanti salah, dikirain puasa mutih itu. Ya, maksud puasa mutih itu kan menghindarkan diri dari makan yang putih-putih itu, Pak, ya. Nasi, garam, taub. Ya. Sama saja, ya. Jadi saya ada ingat seorang ustadz, ya, teman saya, semangat kalau cerita. Kemudian suatu hari muncul di hadapan kita, dia ngomong, tadi malam saya tidak sahur, ya, tidak sahur, ya. Biasa makan nasi, ternyata tidak sahur ini versi dia 3 kali ngambil bubur kacang hijau. Masih ngomong belum sahur, kata dia. Plus 1 teh atau apa, dia. Ya Allah, tadi malam saya tidak sahur, ya, tidak sahur. Sudah makan 3 mangkok bubur kacang hijau, masih ngomong belum sahur, ya. Lalu sahurnya itu seberapa, ya. Dan dia bukan untuk canda, itu benar, ya, serius, ya, ngomongnya itu serius, ya.
Kalau canda kan biasa, kita belum makan ternyata belum makan sate, belum makan nasi. Memang kita terkadang kan dikatakan belum makan kalau belum makan apa? Nasi. Dia dengan mimik yang serius ya, tapi kita tanggapi canda ya. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Tadi yang ke-9. Sekarang yang ke-10, 11, 12 yang kita semuanya sudah tahu insyaallah. Bahwa orang yang berpuasa pahalanya tanpa batas ya. Pahala orang berpuasa tanpa batas. Kemudian selanjutnya, bagi orang yang berpuasa memiliki berapa kebahagiaan? 2 kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Dan terakhir, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi, dan itu pada hari kiamat ya, pada hari kiamat. Insyaallah sering kita mendengarnya, tapi ada sedikit faedah nanti di sini ya. Qala Allah Ta'ala, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, berarti hadis apa? Hadis qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Amalan anak Adam itu semuanya miliknya kecuali puasa, kata Allah. Adapun puasa ini Allah jadikan sebagai hak mutlak miliknya. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, dan puasa itu adalah milikku, sudah mutlak milik Allah. Hamba dikasih pahalanya. Ini menunjukkan ikhwas sekalian bahwa pahala puasa itu sangat besar, tidak terbatas. Ya. Di riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ila sab'imi'ati dhifin. Bisa sampai 700 ya. Dan bisa jadi ila ad'afin katsirah, lebih dari itu ya. Tapi semuanya masih terbatas. Ternyata di sini untuk puasa ya, illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa itu adalah mutlak milikku, kata Allah, dan aku sendiri akan membalasnya. Ya. Tidak disebutkan ya, sampai berapa hingga berapa. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu ya pahalanya tanpa batas ya. Wasiyamu junnah, sudah kita sampaikan tadi bahwasanya puasa adalah perisai ataupun tameng. Ini kita baca hadisnya panjang. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Dan apabila hari seorang dari kalian berpuasa, janganlah dia mengucapkan kalimat yang keji ya. Ulama biasa mengartikan ar-rafath itu adalah muqaddimah menuju hubungan suami istri ya. Ini muqaddimahnya saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai membahasnya ya. Ini ketika puasa, malam harinya bebas ya. Wala yaskhab, tidak boleh dia juga teriak-teriak ya. Teriak-teriak. Fa in sabau ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'un shaim. Seandainya ada seorang yang memakinya, mencelanya atau mengganggunya, maka hendaknya dia mengatakan ini mar'un shaim atau ini shaim, sungguhnya saya itu berpuasa. Di dalam riwayat lain-lainnya disampaikan marratain ya, 2 kali. Nah, di antara ulama ada yang mengatakan 2 kali ini, pertama untuk mengingatkan dirinya sendiri, ini shaim, saya ini berpuasa. Bahwasanya saya berpuasa, hendaknya puasa ini menghalangi diri saya dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, baru dikuatkan, maksudnya untuk mengingatkan orang yang mengganggu tersebut, ini shaim, saya sedang berpuasa. Maksudnya saya tidak mau membalas ucapanmu ini karena apa? Karena puasaku, ya. Ya. Jadi dia yang menjadikan diri dia itu sabar, itu adalah karena puasanya. Ada yang mengatakan juga, berpendapat dikeraskan dua-duanya untuk orang tersebut, ini shaim atau saya sedang berpuasa, Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh benar-benar bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat ada tambahan yaumal qiyamah, min rihil misik, daripada bau minyak kasturi.
Misik bermacam-macam ya. Dan Rasulullah yang paling beliau suka itu misik ya. Tapi wallahu a'lam misik apa ya? Karena misik macam-macam. Ada yang misik taharah, ada misik yang warnanya hitam, ada misik warnanya putih ya. Kalau di Indonesia ada yang terkenal body misik biasanya ya. Kesturi bahasa kitanya. Kemudian Rasulullah mengatakan lis-shaiman yafrahuhuma. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan yang dia bahagia dengannya. Idza aftara fariha. Ini di dunia ya. Kemudian nanti di akhirat. Idza aftara, ketika dia berbuka maka dia bahagia. Berbuka di sini maksudnya bisa setiap hari ketika berbuka, atau maksudnya ketika dia berbuka di hari raya Idul Fitri. Sama-sama orang akan senang. Ya, baik ketika dia berbuka di pagi hari atau ketika Idul Fitri, orang itu hari kebahagiaan, hari kesenangan. Bahkan di hari raya Idul Fitri, khusus Idul Fitri, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan di luar dari Idul Fitri, hari kesenangan ya, hari bebas. Ini yang pertama ya, dan kita bisa merasakan kebahagiaan tersebut ya. Terkadang berlebih-lebihan, saking bahagia untuk menyambut berbuka puasa sampai berlebih-lebihan dalam mengumpulkan makanan ya, sampai sini tidak bisa mengumpulkan apa-apa, iya kan? Banyak orang jualan di luar-luar, jualan makanan-makanan tapi ala India, ala Bangladesh, ala Sri Lanka dan sebagainya. Ala Indonesia mana tidak ada. Adanya nanti di mana, di tenda buka puasa, diam-diam promosi ya. Insya Allah ya, semoga Allah mudahkan. Bagaimana kalau mau semakin mendekati Lebaran juga semakin semangat kan, mengumpulkan makanan ini itu, pesta untuk siap-siap menghadapi Lebaran. Tapi memang yang sangat disayangkan ya, selama ini mungkin tidak sedikit dari kaum muslimin ya lebih sibuk mengurusi dunia daripada akhiratnya. Ya, antum yang bisa rasakan, antum bisa perhatikan, bisa jadi antum turut andil di dalamnya, atau kita lah. Tidak antum tapi kita ya, termasuk saya bisa jadi. Apa itu? Yaitu menyibukkan Lebaran, persiapan Lebaran daripada sibuk hari-hari terakhir di bulan Ramadan ya. Bahkan bisa jadi sampai saat itu orang pasar-pasar yang awalnya di awal Ramadan biasa-biasa, di akhir Ramadan semakin ramai. Bukan hanya ramai yang baik-baik saja, yang buruk-buruk juga semakin ramai. Tahu dari mana? Tipu menipu, bisa jadi orang merampok ya. Bisa jadi apalagi orang tuker duit yang ada ribanya, itu kan tidak diperbolehkan juga ya. Tuker sekarang 2.000-an enggak lah, 5.000-an lah, 5.000 sejumlah 100.000, tapi minta tambahan mungkin 100.000 10 ya, 110.000 ya, 10.000-nya ini namanya apa? Riba, tidak diperbolehkan di bulan Ramadan ya. Di akhir-akhir lagi ya, semakin mundur semakin semangat. Alangkah baiknya seandainya seseorang dia mempersiapkan sebelum Ramadan ya, siap-siap ini itu mau masa-masa nasi, makanan-makanan, kue-kue, beli aja beres. Sekarang kan beli gampang ya. Kalau seandainya tidak punya uang ya, membuat mungkin secukupnya, tidak berlebihan. Biasanya makanan-makanan tersebut yang menghabiskan dirinya sendiri ya, tidak siap banyak-banyak, menghabiskan siapa? Dirinya sendiri. Orang-orang paling suka yang aneh-aneh mungkin, coba kasih coklat ada duit 5.000-nya ya. Iya kan? Atau permen, biasanya permen banyak yang suka ya. Paling banyak yang mengambil. Tapi selain daripada itu dia sendiri yang menghabiskan. Bisa jadi disimpan di lemari sampai tahun depan masih ada.